Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz. Ustadz doakan anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak Ustadz, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA tema 2 subtema 2 pada pembelajaran 2 dan 5. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengikuti slide dari video ini. KD-nya kita masih tetap yang sama ya, anak Ustaz. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Ada beberapa penyakit yang terdapat pada pernapasan. Penyebab dan cara mencegah penyakit pada pernapasan yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Alerginya diantaranya adalah udara dingin, bisa juga rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa, bisa dilihat pada gambar, ada saluran pernapasan yang sebelah kiri itu normal, yang sebelah kanan itu adalah asma. Gejala awal penyakit asma berupa yang pertama, batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Gejala berasma juga meliputi serangan batuk yang hebat. Jadi asma ini bisa berdampak pada yang gejala yang sangat berat. Gejalanya hampir sama dengan yang di atas. Untuk yang gejala pertama adalah sesak nafasnya terasa berat, nafasnya tersengal-sengal. Terjadi sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan bisa mengakibatkan kesadaran menurun. Cara mencegahnya, sebisa mungkin tinggal di lingkungan yang minim dari polusi udara serta lingkungan yang bersih. Jangan memelihara hewan dengan bulu yang banyak dan halus seperti kucing yang bisa bulunya lepas. Yang berikutnya adalah saat cuaca dingin, selalu gunakan pakaian hangat dan selendang di leher. Yang berikutnya lagi, olahraga dengan kapasitas secukupnya saja. Tidak perlu berlebihan, apalagi menguras cukup banyak tenaga. Dan hindari olahraga yang memerlukan napas panjang seperti berlari atau bermain bola. Yang berikutnya adalah penyakitnya bronkitis, yaitu infeksi pada saluran pernapasan utama dari paru-paru atau bronkus yang menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran tersebut. Bisa Anda lihat pada gambar. Ini adalah saluran bronkus yang sehat yang di atas, sedangkan yang di bawah adalah saluran bronkus yang mengalami infeksi. Ada beberapa gejala yang diakibatkan oleh bronkitis. Yang pertama, batuk-batuk disertai lendir berwarna kuning, keabu-abuan atau hijau. Berikutnya, sakit pada tenggorokan, sesak napas, hidung beringus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan dan demam ringan. Berikutnya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Bisa Anda lihat pada gambar. Terjadi cairan pada paru-paru, penumpukan cairannya. Pencegahan pneumonia dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sederhana. Beberapa di antaranya adalah
menjalani vaksinasi atau memberikan vaksinasi. Yang kedua atau seterusnya menjaga agar sistem kekebalan tubuh tetap kuat, misalnya dengan teratur olahraga, cukup istirahat, serta menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan agar terhindar dari penyebaran virus, seperti sering mencuci tangan. Yang selanjutnya adalah jangan merokok karena asap rokok dapat merusak paru-paru sehingga lebih mudah terinfeksi. Penyakit berikutnya adalah influenza atau yang bisa kita kenal dengan flu. Adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan atau sistem yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Beberapa gejala yang biasa dialami adalah demam, pegal-pegal, batuk kering, sakit kepala, kelelahan, menggigil, sakit tenggorokan, bersin-bersin, hidung tersumbat atau hidung beringus, nafsu makan menurun, serta sulit tidur. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan flu adalah menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, misalnya sebelum makan atau setelah bepergian, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, memakai masker saat bepergian, terutama bagi pengguna kendaraan umum atau ketika berada di sekitar penderita flu. Ini sama seperti yang kita alami, yaitu pandemi COVID. Yang selanjutnya adalah memastikan tubuh menerima asupan vitamin dan gizi secara cukup dan seimbang, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan menjaga asupan cairan. Berikut adalah penyakitnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok. Jadi penyebabnya adalah merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Gejala kanker paru-paru yang pertama adalah batuk kronis. Batuknya sudah gawat ya. Terus batuk itu berdarah. Terjadi penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas. Bisa Anda lihat pada gambar sebelah kiri atau gambar merah itu adalah paru-paru yang sehat, sedangkan yang sebelah kanan atau yang gambarnya abu-abu itu adalah paru-paru yang terkena kanker. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari kanker paru-paru. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua adalah tidak merokok. Yang ketiga, menghindari asap rokok bagi yang tidak perokok. Yang berikut adalah sering berolahraga secara teratur. Yang terakhir adalah menjaga nutrisi tubuh dengan makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Penyebab utama terjadi emfisema adalah asap rokok. Ya, kembali lagi penyebabnya adalah rokok, asap rokok yang masuk ke paru-paru. Bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah paru-paru yang normal, sementara sebenarnya adalah paru-paru yang mengalami emfisema. Gejalanya adalah batuk kronis, batuk yang cukup gawat ya. Terus sesak napas dalam waktu yang panjang, nafsu makan dan berat badan menurun. Cara mencegah emfisema adalah hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah menghentikan kebiasaan merokok. Jika tidak merokok, usahakanlah sebisa mungkin untuk tidak menghirup asap rokok. Terhindar dari asap rokok. Penyakit berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru akibat Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang-kadang bisa mengeluarkan darah. Ini adalah gambar paru-paru yang sebelah kanan atau sebelah kiri, itu adalah gambar paru-paru yang mengalami TBC, sedangkan yang sebelah kanannya adalah paru-paru
normal. Cara pencegahan tuberkulosis yang pertama adalah mengenakan masker saat berada di tempat ramai, tutupi mulut saat bersin, batuk dan tertawa, dan berikutnya tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Demikianlah materi kita, dan untuk memantapkan materi ini Ustaz berikan berupa latihan. Yang pertama adalah tuliskan dan jelaskanlah penyakit pada paru-paru. Mudah-mudahan dengan latihan ini Anda semuanya bisa bertambah mantap pemahamannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.